Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ibrahim dari kelas Etika Administrasi Program Studi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus aktual di bidang pariwisata, yaitu kasus jatuhnya pengunjung dari wahana permainan di Jatipang 1, Kota Batu. Berdasarkan pemberitaan dari Detik Jatim di tahun 2025, kejadian tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kemungkinan tidak optimalnya standar operasional prosedur atau SOP keselamatan pada wahana. Korban mengalami patah tulang kaki dan luka lainnya. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Persada Husada, Kota Malang. Polisi melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut dan meminta keterangan dari 6 saksi. Wahana 360 derajat Padulum dihentikan sementara hingga proses penyelidikan selesai. Pihak Jati Park Group meminta maaf dan menyelesaikan insiden tersebut. Mereka juga menyatakan akan memberikan perhatian penuh dan bertanggung jawab atas pemulihan korban. Pihak Jatim Park Group siap tunduk, patuh dan kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini dalam penyelidikan Polres Batu dan telah diperiksa 14 saksi. Analisis etika bisnis dari Ed Drucker dan Dirk Martin di tahun 2016 mendefinisikan etika bisnis sebagai studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang berkaitan dengan isu benar dan salah serta dampaknya terhadap para pemangku kepentingan. Mereka menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Kasus ini, Jatim Park 1 diduga mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial karena lemahnya pengawasan operasional wahana yang seharusnya diperiksa secara berkala. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-malfeasance dalam bisnis, yaitu tidak mencelakai pihak lain. Dalam jurnal yang berjudul Pentingnya Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam meningkatkan efisiensi dan konsistensi operasional pada perusahaan manufaktur. Dalam industri manufaktur, SOP sangat penting dalam menjaga kualitas produk, keamanan, dan kesehatan kerja, serta manajemen rantai pasokan. SOP membantu dalam menjaga kualitas produk yang konsisten, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mengoptimalkan alur material, persediaan, dan distribusi produk. Secara keseluruhan, implementasi SOP yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam berbagai aspek operasional menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Standar operasional prosedur atau SOP harus diterapkan secara konsisten. Dalam kasus ini, kelalaian dalam menjalankan SOP, keselamatan mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi. Tidak adanya pelatihan berkala bagi operator atau evaluasi infrastruktur menunjukkan bahwa prinsip responsiveness telah diabaikan. Teori care ethics menekankan pentingnya hubungan manusiawi dan empati. Dalam konteks ini, empati tidak hanya berbentuk tanggapan medis, tetapi juga pendampingan psikologis korban, dukungan pada keluarga, serta komunikasi publik yang jujur dan terbuka. Dalam insiden ini, Jatim Park 1 sudah melakukan sesuai dengan ketentuan teori care ethics dengan cara bertanggung jawab terhadap pengobatan korban dan patuh terhadap regulasi yang ada. Analisis etika digital. Di era keterbukaan informasi, menurut Florini tahun 2014, setiap institusi berkewajiban menyampaikan informasi secara jujur kepada publik. Jika pengelola Jatim Park 1 tidak segera memberikan klarifikasi melalui media digital resmi, ini merupakan pelanggaran terhadap etika digital, karena menutup-nutupi fakta insiden dapat memanipulasi persepsi publik dan merusak kepercayaan jangka panjang. Tetapi, jika dilihat dari Jatim Park 1 sudah memberikan klarifikasi di media sosial bahwa berita tersebut adalah kebenaran dan pihak manajemen memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil pasca insiden, seperti penghentian operasional wahana dan koordinasi dengan pihak berwenang. Nah, solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan etika ini, yang pertama, itu ada audit keamanan yang menyeluruh terhadap seluruh wahana dan fasilitas disertai perbaikan teknis. Yang kedua, pelatihan rutin staf dan operator, terutama terkait penanganan darurat dan pengawasan.
Kesimpulannya, insiden yang terjadi di Jatim Park 1 menegaskan bahwa aspek etika tidak boleh diabaikan dalam bisnis pariwisata. Keselamatan pengunjung, tanggung jawab sosial, dan keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Pendekatan etika yang menyeluruh meliputi bisnis, administrasi digital, lingkungan, dan budaya perlu diintegrasikan dalam pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Dengan hal tersebut membuat kepercayaan terhadap masyarakat yang akan berdampak pada citra destinasi. Sekian analisis yang bisa saya berikan terkait destinasi Jatim Park 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.